Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah Masjid Sulaiman Arif Abdillah rahimakumullah. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita. Alhamdulillah pada pagi hari ini ba'da subuh kita masih diperkenankan oleh Allah, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan aman, tentram. Allah lapangkan kita untuk melaksanakan salah satu dari kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Insya Allah semoga istiqomah hingga kita bertemu dengan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, banyak sekali saudara-saudara kita yang di pagi hari ini yang memang dingin nih, itu masih tidur lelap barangkali, masih tidur lelap karena dingin, ya, cuacanya mendukung, ya, sehingga enak tidurnya. Ada juga saudara-saudara kita yang pagi-pagi bahkan sejak tadi malam itu sudah berkegiatan, ya, mencari rezeki. Ada juga saudara-saudara kita yang tertahan oleh sakit, dan masih banyak lagi, ya, ujian-ujian atau gangguan-gangguan yang Allah berikan. Maka alhamdulillah kita, ya, bisa dengan mudah, dengan lapang, aman, tentram, ya, menghadiri majelis ini yang sebelumnya kita awali dengan sholat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah Bapak Ibu rahimakumullah, melanjutkan pembelajaran bersama kita berkenaan dengan kitab Riyadhus Shalihin Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani jilid 1, masih dalam bab mujahadah, berjuang keras mengendalikan hawa nafsu. Tentunya ini hawa nafsu, ya, yang bertentangan dengan syariat Islam. Hawa nafsu yang mengajak kita, ya, melanggar perintah, ya, dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal-hal semacam itu perlu kita perjuangkan, ya, untuk dikendalikan hawa nafsu seperti itu. Dan itu tidak bisa instan, itu harus dilaksanakan dengan istiqomah, dilatih dengan terus menerus. Karena hawa nafsu ini pada hakikatnya adalah melawan diri kita sendiri. Demikianlah Allah Tabaraka wa Ta'ala itu melengkapi hawa nafsu pada setiap diri manusia, ya. Sehingga dengan itulah manusia itu berbuat dosa. Kalau hawa nafsu itu dicabut, setan itu dihilangkan, ya, insya Allah ini seperti kisahnya Nabi Sulaiman. Maka pada diri manusia itu yang ada hanyalah ketaatan. Maka Allah melengkapi dengan hawa nafsu, ditambah lagi godaan setan, ya. Dan memang demikianlah Allah kehendaki, agar
agar manusia itu bijane mboten kok agar berbuat dosa mboten mboten, tapi Allah Subhanahu wa taala dengan dosa itu ya itu menghendaki sang hamba itu segera bertobat, segera kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu senang apabila seorang hamba itu yang berdosa itu ya segera bertobat menuju ampunan, menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin manusia itu pasti berdosa. Pasti berdosa, mboten wonten sing suci. Pasti akan suatu saat nih, wis diupayakne enggak karu-karuan, suatu saat pasti akan terjerumus ke dalam dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, neraka itu dipagari dengan kesenangan-kesenangan dan surga itu dengan dipagari dengan hal-hal yang tidak menyenangkan ya, atau nafsu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ini memang sebagai ujian bagi manusia ya. Yang mana neraka itu dipagari itu maksudnya napa nggih? Batasnya atau mungkin iya batasnya gitu dengan sesuatu yang menyenangkan sehingga manusia itu akan yo susah lah keluar dari batas itu karena menyenangkan. Misalnya apa hal yang menyenangkan? Misalnya nggih napa niku cinta dunia yang berlebihan, harta, misalnya berkenaan dengan harta. Wong lek hartane akeh melimpah seneng napa mboten? Seneng ya. Kemudian harta itu dibuat untuk berfoya-foya, untuk membeli barang-barang yang seharusnya dia tidak butuh dengan itu ya, tetapi berlebih-lebihan. Nah, inilah pakar-pakar neraka. Kemudian napa niku naudzubillah min dzalik mabuk-mabukan ya. Mabuk-mabukan, napa niku telet, lali. Lek duwe di bojo mboten lali. Duwe tanggung jawab niku lali tadi. Sehingga ming-ming nguber senenge dhewe, itulah batas-batas neraka. Kemudian dibatasi dengan napa niku wanita-wanita yang mengumbar aurat ya, sehingga membangkitkan nafsu nggih. Zaman sekarang kan ngoten nggih. Ketoke nggih napa niku berjilbab. Ketoke nggih berjilbab berukut, tapi jilbabe atau pakaiannya ketat. Niku pripun? Menggoda mboten Pak? Nggih kalau normal itu nggih menggoda gitu. Kula nggih tergoda. Lek meskipun sudah napa niku sampun berjilbab berukut terus ketat. Bokongnya ketok semok. Lah niku nggih wajar kula nggih wong lanang normal nggih pasti tergoda. Apalagi yang napa niku terbuka atau bahasa Afrikanya napa nih? Terbuka nih blak kotang. Nah, ini malah menggoda nih. Itu tentunya naudzubillah min dzalik. Itulah kesenangan-kesenangan yang memang napa niku bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Makanya mengendalikan hawa nafsu ini dari hal-hal yang seperti itu yaitu perlu dilatih. Salah satu caranya adalah dengan menundukkan pandangan. Tapi ya biasanya lek arung kedep itu angsal. Lek itu kan wah arung kedep. Lek kedep boten gitu. Jadi kalau melihat hal-hal yang diharamkan itu sebaiknya diperintahkan untuk Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan. Dan kesenangan-kesenangan yang lain ya yang mengajak kita atau menjerumuskan kita semakin jauh dari rahmat Allah, semakin jauh dari ampunan Allah. Dan memang begitu. Jadi wong niku lek nggih bahasane diujo dengan ya kalau kita lihat orang-orang kafir itu berfoya-foya ya seperti itulah pakar-pakar dari neraka. Sebaliknya surga ya
surga itu dipagari dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Salah satunya nggih salat ngeten iki. Salat niku wae lakune tok wis adoh. Kemudian salatnya itu ya wis kesel. Kesel pisan terus kudu istiqomah. Setiap hari wajibnya lima waktu. Sesuk tangi turu ngono neh. Sesuk somben ngono neh dan seterusnya sampai mati. Bahkan orang yang sakit sekalipun, sakit parah sekalipun, kewajiban sholatnya tidak gugur. Jangankan kok sakit, dalam kondisi perang, dalam kondisi terancam, kewajiban sholat itu tetap tidak gugur. Bagaimanapun keadaannya, selama nyawa masih di kandung badan, maka sholat itu wajib bagi setiap muslim. Keadaan apapun. Nah, ini kan berat ya, tidak penak. Terus ada lagi kewajiban puasa. Sate enak, pecele ini kalau promosi nih, pecele Mbah Malidi enak. Terus nama malih, wadah sing enak-enak nih. Sudah banyak yang enak-enak ya di sekeliling kita malah diperintahkan untuk berpuasa. Nah, ini kan buatan penak ya, menahan hawa nafsu. Gitu. Kemudian zakat kita sudah bekerja dari pagi sampai sore. Bahasa napa niku hiperbolanya kaki jadi kepala jadi kaki. Napa saged? Niku dapat harta nggih, kemudian harus kita keluarkan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita ya bagi yang sudah berharta mencapai nisabnya itu untuk mengeluarkan zakat ya. Untuk mengeluarkan zakat sebagian dari harta yang Allah titipkan kepada kita. Ini juga merupakan sesuatu yang tidak enak. Dan tidak enak yang lain. Misalnya kita diperintahkan untuk bersabar. Bersabar ini nggih mboten penak. Menahan diri nggih. Kita melihat sesuatu, kita disakiti, sabar. Kita melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, sabar. Nahan, noto hati. Ini juga tidak penak. Dan inilah pagar-pagar surga. Pagar-pagar surga niku adalah hal-hal yang tidak menyenangkan bagi manusia. Sementara neraka itu memang dihiasi dengan hal-hal yang menyenangkan. Nah, ini makanya harus benar-benar hati-hati, harus benar-benar melatih, membiasakan diri untuk mengendalikan hawa nafsu. Berikutnya dari Abu Abdullah Hudzaifah ibnu Al-Yaman radhiyallahu anhu, dia berkata, saya sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam. Beliau memulai dengan surat Al-Baqarah. Saya berkata dalam hati, beliau akan rukuk pada ayat ke-100. Kemudian ternyata beliau meneruskan, maka saya berkata, beliau akan membacanya dalam satu rakaat. Ternyata beliau terus melanjutkan. Saya berkata, beliau akan rukuk setelah Al-Baqarah ini. Ternyata beliau mulai membaca surat An-Nisa dan membacanya hingga selesai. Kemudian beliau memulai surat Ali Imran, lalu membacanya keseluruhannya. Beliau membaca dengan tartil. Apabila melewati ayat yang mengandung tasbih, beliau bertasbih. Apabila melewati permintaan, beliau pun meminta. Dan apabila melewati ta'awud, beliau pun berta'awud. Kemudian beliau rukuk dan mulai membaca Subhana Rabbiyal Azim. Ternyata rukuk beliau lamanya hampir menyamai berdirinya. Suwi banget. Kemudian beliau berkata, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Kemudian berdiri lama hampir sama dengan rukuknya. Kemudian sujud dan membaca Subhana Rabbiyal A'la, maka sujud beliau hampir sama dengan berdirinya. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu rahimakumullah, ini gila. Kula jenengan nggih insyaallah berat. Ini sholat malamnya Rasulullah
Satu rakaat niku surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa niku 5 juz lebih satu rakaat. Lek kula sekelas kula nggih, sekelas kula niki sak juz niku saged sak jam. Sak jam niku lagi kelas setengah juz niku. Berarti lek sak rakaat niku 5 juz niku berarti sak rakaat 5 jam. Tapi nggih pun dipadakne ngene. Rasulullah pun wah cepet nih. Mungkin satu juz niku setengah jam dek enek pun cekak. Karena beliau fasih sekali ya, fasih sekali sehingga bacaannya lancar dan benar. Meskipun itu satu juz itu setengah jam, berarti satu rakaat niku pinten? 2 jam luwih, 2 jam setengah, wah 3 jam. Iya nih satu rakaat 3 jam. Kita kondur standar. Kok sholat nih satu rakaatnya surat Al-Baqarah ngoten kayak sampai entek. Kinten-kinten imame assalamualaikum wis enek. Jamaah wis enek. Sami kondur standar. Dua aku sangat nih. Jadi masya Allah ini Rasulullah ini satu rakaat 5 juz. Satu rakaat itu bisa berjam-jam. Ini salah satu sahabat tadi mengisahkan wis kira-kira sahabatnya nggih pon boten sabar lah. Kira-kira wis arep rukuk ini ternyata belum lanjut lagi Anisa. Wah ini kira-kira surat rukuk ternyata belum masih lanjut lagi surah Ali Imran. Doa banget. Pun juga rukuknya itu dawane nggih mboten napa niku meh padha kali ngadeke. Rukuknya itu lamanya hampir sama dengan berdirinya. Sujudnya nggih ngoten. Berarti niku wungune Rasulullah niku jam pinten nggih? Wungune kira-kira jam pinten nggih? Lek jam setunggal man mboten nonton nggih. 1 2 3 4 jam setunggal ming 3 jam. 3 jam wah mboten nonton ya. Padahal satu rakaat niku sak mono dawane niku. Walalam bisawab. Napa mungkin waktu zaman Rasulullah niku beten nggih. Kalau waktu di zaman kita niki kan raose kados cepet punan nggih. Mapan turu kaya sik rong suwi wis tangi nah. Kaya sik rong suwi wis adan. Jadi waktu itu sekarang itu terasa seperti cepat sekali. Dan itu merupakan salah satu tanda-tanda hari kiamat, di mana waktu itu terasa semakin cepat. Sehingga manusia itu dalam keadaan semakin payah. Karena gini wow, nyambut guys ini wis adan. Turu sik urung katep wis tangi nah. Rasanya kados cepet banget. Ini merupakan salah satu tanda-tanda hari kiamat. Nah, ini kemudian dalam hadis tadi ya. Ini bacaan rukuk dan sujudnya ya. Pada waktu rukuk ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini membaca Subhana Rabbiyal Azim. Pada waktu rukuk Subhana Rabbiyal Azim niki diulang-ulang saake-ake. Monggo ping 1 lah, 2 lah, 3 lah, ping 100 nggih angsal. Kemudian sujudnya beliau membaca Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Saake. Ini dalam hadis ini nggih. Di dalam hadis-hadis yang lain tentunya juga ada bacaan-bacaan yang dilakukan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada saat rukuk dan sujud dengan bacaan yang berbeda dengan ini. Tapi khusus daripada hadis ini tadi ya, pada saat rukuknya itu Subhana Rabbiyal Azim, sujudnya Subhana Rabbiyal A'la. Kemudian berdirinya ya, berdiri setelah rukuk ya, setelah rukuk dalam hadis ini bacaan Rasulullah adalah Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu. Setelah rukuk ngadeg niku nggih, niku Rabbana lakal hamdu dalam hadis ini nggih. Insyaallah bisa diteladani. Ya meskipun di hadis-hadis yang lain juga ada bacaan-bacaan yang dilakukan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang berbeda. Tapi intinya kalau sudah ada hujahnya, sudah ada hadisnya, insya Allah apa yang kita lakukan itu mantap.
Terus niku wau pun enten dalile nggih. Di kula baleni malih rukuknya niku subhana rabbiyal azim, kemudian berdiri setelah rukuk itu rabbana lakal hamdu. Jadi makmum niku imamnya kan sami Allah liman hamidah, makmumnya berdiri dari rukuk itu membaca rabbana lakal hamdu. Kemudian sujudnya subhana rabbiyal a'la. Berikutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, saya sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam, maka beliau memanjangkan bacaan waktu berdiri hingga saya hampir bermaksud melakukan perkara yang jelek. Dia ditanya, apa yang hampir Anda niatkan? Dia berkata, saya hampir saja duduk dan meninggalkan beliau. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi sahabat ini zaman dulu ya, itu lewat teng masjid ngoten kok pirsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sunah iki sahabat iki tumut teng wingkinge. Wis kadung melu, ternyata kok tunggu banget ra barbar. Jadi napa niku sahabat Ibnu Mas'ud niki, Ibnu Mas'ud kok nggih. Ah nggih niku mergo dawa nggih, kayak wis kadung melu niki wah wis aku tak lumpuh ndak kuat iki. Apa aku tak meninggalkan sholat dengan Rasulullah ini sampai kepikiran ngoten saking dawa niki. Niki wajar. Tapi ya alhamdulillah ini karena ini sahabat ya, beliau tetap bersabar mengendalikan hawa nafsu. Benten lah kula mboten terkendali langsung ngalih. Saking dawa niki. Masya Allah ini sekelas Rasulullah nih sholatnya dawa. Berikutnya dari Anas radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, yang mengikuti mayit itu ya 3 perkara. Yang mengikuti mayit itu 3 perkara: keluarganya, hartanya, dan amalnya. Maka yang 2 pulang kembali dan yang tetap tinggal adalah 1. Yang pulang adalah keluarga dan hartanya, dan yang tetap tinggal adalah amalnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi kula panjenengan linjing sampun sedo nggih niku ada 3 hal yang mengikuti kita, yaitu yang pertama keluarganya nggih. Anak, istri nggih, atau mungkin bapak ibu sing tasih sugeng ya, dan kerabat-kerabat yang lain. Kemudian yang kedua juga hartanya, karena semuanya punya harta ya, maka harta itu akan masih menjadi miliknya dalam keadaan mayit. Kemudian amal-amalnya selama hidup di dunia. Akan tetapi nah setelah si mayit ini dikuburkan, maka yang tinggal hanya 1. Dari 3 itu yang tinggal hanya 1. Yang masih menjadi milik si mayit itu hanya 1. Keluarganya pasti pulang ya. Jadi meskipun disike ngoten wis Mas aku iki pokoke cinta mati karo sampean. Gobal. Wis mati kon melu mati mboten mungkin purun. Wis kula dhek bojoku wis mati, sampean melu mati apa piye? Kinten kersa mboten. Sebaliknya nggih ngoten. Lek wong lanang mboten purun malah ndang rabine kesempatan. Jadi keluarganya pulang, enggak akan mengikuti si mayit. Yang pertama niku. Kemudian yang kedua, hartanya niki nggih balik. Mboten mengikuti si mayit. Jadi kalau ada mungkin kita pernah melihat orang-orang non muslim itu yang meninggal kemudian hartanya niku nggih emas, nggih duit, nggih napa niku dibruk-brukne nang nggone peti mati. Tapi sesungguhnya itu nggih mboten guna ngoten niku, malah mengundang maling. Maling kalau mbok diduduk begini dijupuk hartane ngoten nggih. Jadi sebenarnya harta yang dimasukkan yang mungkin dimaksudkan untuk si mayit itu tidak ada gunanya, itu malah mengundang maling. Bahkan kuburannya orang kaya itu bose dengan bose rokok gudang garam. Nah, niku kuburannya kan mewah sangat.
pun mati kuburane niku sampai dijogo satpam teng Kediri niku nggih. Nah jenengan nek mirsani niku kuburan wis mati saking megahnya kuburannya nggih, saking berharganya kuburannya niku dijogo satpam. Kenapa dijogo dicolong nggih, mengundang maling karena harta-hartanya di situ itu berharga. Padahal harta itu sama sekali tidak bermanfaat bagi si mayit. Yang tinggal hanya satu yang terakhir ini yaitu amalnya, amal kebaikannya. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uh, menyembelih seekor kambing, ya kemudian beliau ya mengundang tonggone, mengundang sahabat-sahabat untuk makan bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus makan bersama, kemudian isbar. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, apa yang tersisa dari kambing tadi? Maka Ummul Mukminin menjawab, lek mboten kalian tuh kakinya kambing iki sing sik turah. Sing sik turah ming diundang sahabat turai ming sikile. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah wahai Aisyah bahwasanya apa yang tersisa itu bukan milik kita, tetapi apa yang kita sedekahkan tadi ya, dagingnya, mungkin kulitnya, kepalanya yang sudah dimakan bersama disedekahkan tadi, itulah yang sebenarnya milik kita. Artinya nopo, yang tersisa tadi, yang tidak disedekahkan tadi dimakan akhirnya jadi kotoran, bukan milik kita. Tapi yang disedekahkan ya, karena itu sedekah berpahala, maka pahalanya itulah yang kekal menjadi milik orang-orang yang bersedekah. Jadi amal itu baik berupa sedekah, berupa sholat, puasa, haji bagi yang mampu, zakat, menolong sesama muslim, meringankan beban sesama muslim, memberi nasihat dan lain sebagainya. Amal-amal kebaikan itulah yang akan senantiasa mengikuti si mayit. Jadi kalau sekali lagi orang yang meninggal itu keluarganya kembali, hartanya dipe ahli waris. Amalnya inilah yang akan menemani beliau hingga hari kiamat kelak, hingga nanti kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, amal-amal kita inilah yang insya Allah akan senantiasa menemani kita. Apabila amal kita baik, maka insya Allah itu bisa menolong kita ya, dari fitnah kubur, dari azab kubur, ya, atau dari dahsyatnya yaumul hisab di hari kiamat kelak. Apabila amal-amal kita naudzubillah, amal-amal buruk ya, ini naudzubillah bisa mengantarkan pemiliknya ke napa niku kesengsaraan yang abadi. Naudzubillah min dzalik. Barang siapa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang selamat dari fitnah kubur itu kok mati di alam kubur kok penak, maka insya Allah setelahnya akan lebih mudah. Maksudnya pada saat dibangkitkan ya, dia akan lebih mudah. Tapi barang siapa yang tidak selamat dari fitnah kubur ya, kok nang kuburan wis disiksa, maka setelahnya akan jauh lebih berat lagi. Jadi apa niku, alam kubur niki merupakan pintu pertama ya menuju alam akhirat, alam keabadian kelak. Monggo Bapak Ibu rahimakumullah, kita berlomba-lomba, kita bersaing ya untuk menambah amal kebaikan kita, menambah ibadah-ibadah kita ya, sebagai bekal kita, sebagai sangu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk senantiasa beriman, bertakwa, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang wajib, syukur-syukur ditambah yang sunnah, sehingga insya Allah Allah Subhanahu wa taala semakin mencintai kita. Dan apabila Allah sudah mencintai seorang hamba, maka hamba itu akan terbimbing, akan langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah sudah cinta pada seorang hamba, itu Allah yang akan melindungi hamba itu.
Amin amin ya rabbal alamin. Demikian sedikit yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan yang berbahagia ini. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى